Sekalipun kita berbeda-beda tempat, kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita percaya melalui ibadah kita satu di dalam. Kita satu di dalam. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Bapa kita yang surga. Katakan, Bapakku datang kepadamu. Side
Amin. Tuhan, terima kasih Bapak. Sungguh Engkau hebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di mana di tempat kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kasihnya selalu melingkupi hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya.
besar nama Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, firman berkata beserta. Selalu ku nantikan
segala pujian, syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Engkau sudah berikan buat kami, di mana kami Tuhan Yesus untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, bahkan mempertetapkan iman kami Tuhan Yesus kepadamu di tengah kondisi yang semakin hari semakin tidak ada kepastian ini Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua jemaat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus lewat kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Buat jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, percayalah hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita bisa ada sampai saat ini, dan kita bisa bersuka cita sekalipun kondisi yang saat ini kita lihat semakin tidak ada kepastian. Tapi percayalah di dalam Tuhan ada kepastian. Nah, hari ini saya rindu kita buka Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiringnya sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini kita melihat satu situasi yang tidak baik dan sangat tidak mungkin bagi Daud untuk mengalami kemenangan di tengah keadaan situasi seperti ini. Kenapa? Karena di depan musuh, di belakang rakyatnya yang dia pimpin, yang sama-sama punya persoalan, tetapi mereka tidak mendukung lagi kepada Daud. Kita bisa memastikan ini tidak mungkin. Situasi yang seperti ini, mana mungkin Daud akan mengalami kemenangan padahal situasinya tidak baik. Di depan ada musuh, di belakangnya rakyatnya yang tadinya menopang dia, tadinya mendukung dia, sekarang berbalik menjadi musuh. Hari-hari ini juga kita diperhadapkan sepertinya sama seperti Daud. Situasi yang tidak baik, di mana pandemik, virus corona sedang mengancam, melanda bangsa kita. Bahkan bukan cuma bangsa kita, seluruh dunia mengalami apa yang namanya virus corona. Situasi yang tidak baik ini. Tapi saya melihat di ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang
dari mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jerahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Luar biasa, saudara. Situasi yang tidak memungkinkan bagi Daud untuk mengalami kemenangan, tapi pada kenyataannya justru ayat yang ke-17 menunjukkan di mana Daud mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa di tengah kesulitan, di tengah situasi yang tidak mungkin tetapi jadi mungkin bagi Daud. Dan hari ini mungkin kita juga diperhadapkan dalam situasi yang tidak mungkin. Kita bisa mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Karena di mana-mana ada virus corona merajalela, bukan saja mengancam kesehatan, tetapi mengancam juga ekonomi. Karena di mana-mana banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, tidak lagi terima gaji. Ini menunjukkan situasi yang tidak baik. Banyak orang berteriak, sampai kapan situasi ini akan selesai? Sampai kapan keadaan ini akan berakhir? Kalau ini tidak berakhir, gimana keadaannya? Tapi Daud bisa mengalami kemenangan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya walaupun dalam kondisi seperti ini, yang mungkin banyak orang berteriak, sampai kapan situasi ini akan selesai, akan berakhir. Tetapi percayalah, kalau anak-anak Tuhan hidup lengket melekat dengan Tuhan, percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab, dan Dia akan menyelesaikan segala sesuatu untuk kebaikan setiap anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari peristiwa Daud. Nah, hari ini saya memberikan tema buat kita semua, kemenangan di tengah keadaan yang mustahil. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di tengah keadaan yang mustahil? Mustahil kita bisa sembuh, mustahil kita diberkati, mustahil kita dapat kekuatan, mustahil kita bisa dihiburkan di tengah keadaan yang susah. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan sesuatu yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah, hal yang pertama, saudara, apa yang bisa membuat Daud yang ujung-ujungnya kita tahu, ujung-ujungnya Daud bukan saja menang, tetapi Daud menjadi raja buat bangsa Israel. Ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan lagi, di tengah situasi yang sangat sukar, sangat sulit, yang mustahil mengalami pertolongan, mengalami kemenangan, di tengah situasi seperti itu, Daud mengambil langkah yang pertama. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Terjemahan lama mengatakan dia mempertetapkan hatinya hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak andalkan siapapun. Dia hanya mengandalkan Tuhan semata-mata. Tidak ada yang lain diandalkan. Di tengah keadaan yang mustahil itu, Daud hanya mengandalkan Tuhan. Dia memperkuatkan imannya. Sekali Yesus, tetaplah Yesus.
Jadi langkah pertama sebagai anak-anak Tuhan, di tengah menghadapi kesulitan, goncangan, di mana wabah virus corona mengancam bukan saja kesehatan tetapi perekonomian, merajalela di mana-mana virus corona. Yang perlu kita lakukan untuk mengalami kuasa dan mujizat, mari kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Jangan berpaling kepada yang lain. Pertetapkanlah hatimu hanya kepada Yesus. Dalam kamus bahasa Indonesia, bertetapkan hati. Dia pertetapkan. Dia tidak bergoyang. Dia tidak bergeser. Dia tetap hatinya kepada Tuhan. Artinya apapun boleh menerpa hidupnya. Gelombang, badai, persoalan, masalah boleh datang menerpa anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus pertetapkan hati kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong saudara dan saya. Manusia sehebat apapun, sekaya apapun, dia tidak mampu untuk menolong saudara. Alkitab katakan, Amsal katakan, pasal 11 ayat yang keempat, kalau murka Tuhan sudah datang, uang, harta tidak berguna. Saudara, hal yang pertama saudara, ada kabar baik buat kita. Kalau saudara saat ini, jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sedang mengalami situasi yang tidak baik, mari ya, pertetapkanlah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pindah, tetaplah Yesus. Ada iklan berkata begini, ya, apapun makanannya, yang paling penting minumannya, yaitu teh sosok. Saudara, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, yang paling penting bukan masalahnya, yang paling penting bukan banyaknya pergumulan, yang paling penting adalah kalau Yesus ada di hatimu. Karena di mana ada Yesus, di situ pasti ada pertolongan, di situ pasti ada jawaban, di situ pasti ada mujizat. Saudara, jadi yang pertama saudara, ya, kita harus mempertetapkan. Saya beri satu contoh saudara, untuk menguatkan iman kita. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berkata, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong, gak apa-apa, kami tidak akan pindah iman kami. Kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Gak apa-apa kalaupun mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi kalau kita baca selanjutnya, Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami pertolongan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupi pintu itu. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, maka tidak ada satupun juga
yang bisa membuka pintu ini. Jadi yang pertama saudara, di tengah situasi yang tidak menentu ini, saudara tidak perlu takut. Langkah pertama untuk mengalami pertolongan dan kuasa daripada Tuhan, mari pertetapkanlah iman saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, kita kembali kepada 1 Samuel pasal yang ke-8, pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-8. Ini adalah langkah yang kedua yang dilakukan Daud sehingga mengalami kemenangan. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua saudara, apa yang membuat Daud mengalami pertolongan Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkin bagi dia untuk mengalami kemenangan, karena di depan dia ada musuh dan di belakang dia ada rakyatnya yang mau melempari dia dengan batu. Maju kena musuh, mundur rakyatnya yang untuk melempari. Artinya Daud dalam keadaan yang terjepit, tidak mungkin bisa mengalami kemenangan, apalagi untuk merebut kembali istri dan anaknya, untuk menyelamatkan istri dan anak. Mustahil, tapi kenyataan Daud mengalami semua itu. Daud bisa selamatkan bukan saja istri dan anaknya, dia bisa menyelamatkan harta yang sudah dicuri, bahkan dia bisa membawa jarahan yang banyak. Dan ujung-ujungnya Daud mengalami, ya, dia menjadi raja buat bangsa Israel. Nah, yang kedua saudara adalah kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Hal yang kedua, langkah kedua yang membawa hidup kita punya kepastian, yaitu berdoalah kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya buat Tuhan? Berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jawaban yang tidak akan pernah salah. Jawaban yang selalu ada kepastian. Tanya sama Tuhan, jangan tanya sama ahli-ahli nujum, jangan tanya sama nenek moyang kita, jangan tanya kepada orang-orang yang mati, jangan tanya kepada paranormal, tetapi bertanyalah hanya kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, karena Dia yang tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Dia adalah bengkel hidup kita. Ibarat mobil ada spare part, ada sesuatu yang rusak, kita harus kembalikan kepada yang mempunya, yaitu Tuhan. Dia yang mempunya semuanya. Dia tahu mana yang rusak, mana kabel yang putus, mana baut yang sudah dol dan sebagainya. Dia yang ciptakan kita. Dia punya segala-galanya. Kita harus kembali kepada Dia. Kita harus bangkitkan hidup kita di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus banyak bertanya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat seruan kita, lewat doa kita. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang Mazmur 116 demikian firman Tuhan. Ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku
aku akan berseru kepadanya. Pemazmur seumur hidupnya dia hanya berseru kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia hanya mau bertanya kepada Tuhan. Saudara, dalam situasi yang susah ini, yang sulit ini, di mana virus menyerang kita, mengancam, bukan saja mengancam kesehatan, tetapi sudah mengancam perekonomian di mana-mana di seluruh dunia. Langkah kedua, di tengah keadaan yang tidak menentu, kita harus banyak bertanya, yaitu banyak berdoa kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, tetaplah berdoa. Saudara, minimal saudara ada 3 kegunaan di dalam doa. Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya loncat ayat yang ke-5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus berteriak kepada Tuhan? Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Yang pertama, kalau orang yang selalu bertanya, berteriak, berdoa kepada Tuhan di tengah persoalan, di tengah masalah, Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktunya untuk menolong anak-anak Tuhan yang selalu berteriak, yang selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan tunda-tunda, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berteriak berdoa? Pasal 21, Lukas pasal 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Artinya doa itu fungsinya yang kedua itu supaya kita dapat kekuatan. Nah, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi lewat doa, lewat saudara berdoa, lewat saudara berteriak kepada Tuhan, saudara dapat kekuatan. Kekuatan untuk apa? Yaitu kekuatan untuk luput dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, pasal 22 Injil Lukas ayat yang ke-40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, bertolaklah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh. Artinya doa itu ya bukan saja Tuhan langsung jawab, bukan saja Tuhan berikan kekuatan, tetapi berdoa itu juga supaya kita itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang terakhir, saudara, kita kembali kepada 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan marah tawanan. Lalu pergilah Daud dan seluruhnya. Jadi yang ketiga, saudara, lakukanlah apa yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul dan melepaskan. Ini janji Tuhan. Engkau dapat menyusul dan bisa melepaskan.
Dengan kata lain, segala persoalan masalah boleh melanda hidup kita, tapi percayalah anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, pasti dia bisa menyelesaikan semua pergumulannya dengan kemenangan, karena dari Tuhanlah kita dapat pertolongan. Jadi yang ketiga, dalam situasi yang susah ini, yang sulit ini, yang sukar ini, di mana kita mendengar di sana sini teriakan, kapan situasi ini akan berakhir? Kapan? Tidak ada yang tahu kapan ini virus akan selesai. Bahkan WHO sendiri sudah mengatakan tidak ada kepastian. Mereka sendiri belum tahu kapan, karena belum menemukan obatnya. Jadi sampai hari ini dunia belum tahu kapan situasi ini akan kembali normal lagi. Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi percaya, kalau kita hidup bersama Tuhan, badai angin boleh melanda hidup kita, hujan menerpa hidup kita, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia adalah gunung batu yang kuat. Di sanalah ada pertolongan, di sanalah ada damai. Di sana bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami ketenangan, sekalipun ada dalam situasi yang tidak baik. Lakukanlah firman Tuhan. Seperti Petrus, dia menangkap ikan semalaman tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu. Dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Dan hasilnya, Petrus mengalami mujizat. Dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Yang tadinya mengalami kegagalan, tetapi ketika dia melakukan firman Tuhan mengubah orang yang gagal menjadi sukses, berhasil. Saudara mungkin gagal dengan kekuatan, tapi hari ini libatkan Tuhan, percaya Tuhan mampu menolong kita. Kalau Tuhan bisa menolong yang lain, percaya kita pun ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan ya, buat jemaat yang tetap setia ya, di tengah keadaan situasi seperti ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya sangat bersuka cita sebagai gembala melihat jemaat yang tetap setia, walaupun ya kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi lewat kesempatan ini ya, saudara yang membuka hati, yang tetap setia untuk mengikuti ibadah online, saudara membuka diri, membuka hati untuk Tuhan, saya percaya saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan, diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba hanya serahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau juga yang akan menyelesaikannya Tuhan dengan sempurna. Berkatilah semua jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Pagari hidup mereka Tuhan, lindungi mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Khususnya Tuhan Yesus, virus yang sedang melanda, yang membuat bukan saja menimbulkan kecemasan, tetapi banyak menimbulkan kebimbangan. Tetapi hari ini hamba berdoa, biarlah Engkau kembali mempertetapkan iman, kepercayaan setiap jemaat-jemaat hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah masa muda anak-anakmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat